wake up. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Ya, masih ingat kan namanya? Oke, nama Ibu Miftah ya. Ibu Miftah, kalian bisa panggil Miftah. Kalian bisa panggil Ibu Miftah, dan Ibu juga berpartner dengan Ibu Suci yang nantinya juga akan menjelaskan materi pada mata pelajaran matematika. Sebelumnya kalian pada sehat kan? Sehat dong, jangan lupa ya untuk menyiapkan catatan dan juga alat tulisnya agar mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Oke, bab pertama yang ada di kelas 8 adalah pola dan barisan bilangan. Yang pertama, kita akan membahas yang pola bilangannya. Apa aja sih itu pola bilangan? Yang pertama kita akan belajar yang namanya pola bilangan genap. Yang tentunya pola bilangan genap adalah angka-angka genap ya, yang dimulai dari angka 2. Di sini ada lingkaran yang berjumlah 2, itu menunjukkan pola bilangan 2. Selanjutnya ada lingkaran yang menunjukkan angka 4, karena di sini ada 4 lingkaran, ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini ada 4 lingkaran. Dan selanjutnya di sini ada yang nambah lagi. Ada 6 lingkaran yang menunjukkan itu pola bilangan 6 yang berjumlah 6. Dan selanjutnya berarti untuk yang pola bilangan genap mulainya dari angka genap yaitu angka 2 dan selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan yang ganjil. Nah, kalau pola bilangan ganjil tentunya mulainya dari apa? Dari angka ganjil dong. Angka ganjil mulainya dari mana? Dari angka 1. Oke. Di sini ada lingkaran yang berjumlah 1. Berarti mulainya kita dari angka 1. Selanjutnya ada lingkaran yang berjumlah 3. 1, 2, 3. Berarti pola bilangannya itu 3. 1, 3, lalu 5, lalu 7, dan selanjutnya. Itu namanya pola bilangan ganjil. Selanjutnya, kita ada pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang itu syaratnya adalah angka yang bukan angka prima. Dan tentunya dia memiliki panjang dan juga lebar. Yang panjang dan lebarnya itu adalah berbeda. Karena di sini bukan mulainya dari angka bukan bilangan prima, maka si ininya berjumlah 2 awalnya. Dia berjumlah 2. Dan lalu ada yang juga dia di sini ada lebar, ada panjang, panjangnya yaitu 3, dan juga di sini ada lebarnya 2. Jadi setiap panjang itu dia menambah satu lingkaran. Yang kedua dia itu yang lebarnya juga ke atasnya menambah 1 lingkaran. Jadi pola bilangan persegi panjang yang kedua adalah 6. Di sini ada 2, di sini ada 6. Yang selanjutnya pola yang ketiga. Pola yang ketiga berarti kalau misalnya di sininya 1, kita nambah lagi 1 ke kanannya untuk yang panjangnya. Jadi ada 4. Ke atasnya kita juga menambah 1. Jadi ada panjang, ada lebar. Namanya juga persegi panjang ya. Jadi untuk pola bilangan persegi panjang yang pertama angkanya berapa? Di sini 2. Selanjutnya, berarti di sini pola bilangan yang kedua berapa di sini? 6. Selanjutnya, di sini ada berapa bilangan? Ada 3 dikali 4, berarti 12. Oke, paham kan kalian? Nah, itu namanya pola persegi panjang. Selanjutnya, kita bahas yang pola segitiga, bilangan segitiga. Nah, kalau tadi persegi panjang itu dia bukan bilangan prima. Nah, yang pola bilangan segitiga itu adalah bilangan prima.
prima. Yang tentunya dia harus bilangannya membentuk persegi panjang. Sama dengan persegi panjang yang di awal, dia akan menambah ke kiri 1 dan ke atas juga 1. Yang penting dia berbentuk dengan segitiga. Oke, pola bilangan yang segitiganya. Yang pertama adalah angka 1 atau lingkarannya itu 1 ya. Dia lingkarannya berarti 1. Terus yang kedua, pola bilangan segitiga yang kedua, dia akan menambah 2 nih. Akan menambah 2. Jadi dia 3. Terus dia pola bilangan segitiga yang ketiga gimana? Di sini dia nambah 1 ke atas dan juga dia nambah 1 lagi ke atas. Jadi di sini pola bilangannya adalah 1, 3. Selanjutnya berapa? Hitung. 3 dikali 3, 9. Berarti di sini dia 1. Salah ya, bukan 9 ya. Di sini 6. Nah, pintar kalian. Jadi, pola bilangan yang pertama yang segitiga adalah 1. Lalu, pola bilangan yang kedua adalah 3. Pola bilangan yang ketiga adalah 6. Dan selanjutnya harus kita hitung untuk pola bilangan segitiganya. Jadi, kalau misalnya pola persegi panjang tadi bukan angka-angka yang bukan angka prima, sedangkan si pola segitiga bisa angka prima dan juga bisa angka non-primanya juga, dimulai dari angka 1. Selanjutnya, kita akan bahas apa ya? Nah, ini dia, pola bilangan persegi. Nah, apa bedanya sama persegi panjang? Oke, kalau misalnya tadi persegi panjang tentunya ada lebar dan juga ada panjang. Tapi kalau persegi dia sisi-sisinya adalah sama. Untuk sisi panjang dan sisi lebarnya adalah sama. Oke, kita lihat yang pola yang pertama. 1. Pola yang kedua. Ada 4. Kenapa ada 4? Karena dia sisi panjang yang bawah harus sama panjang yang atas. Polanya. Selanjutnya, pola perseginya yang selanjutnya, berarti kira-kira berapa? Habis 1, terus 4, kira-kira nambahnya berapa? Kita lihat. Wah, ternyata nambahnya dia angka 9. 3 dikali 3, 9. Berarti dia ke sampingnya nambah 1, ke atasnya juga nambah 1. Oke, kalau tadi persegi panjang kita mulainya dari angka 2 karena dia bilangannya itu bukan bilangan prima. Sedangkan kalau pola persegi panjang juga mulainya dari angka 1, dari angka prima. Nah, yang selanjutnya berarti kalian bisa nebak dong. Berapa jumlahnya? Coba kita lihat. Wah, ada 6. Ada 16. Jadi kita kelipatannya ya. Setiap kelipatannya habis 1, terus kelipatan 4, terus hasilnya ada 9, terus ada 16. Yang ini 16. 1, terus di sini 4. Terus di sini hasilnya berapa? 9. Lalu di sini 16. Berarti kalian bisa tahu di sini hasilnya berapa? Di sini berarti dia nambah 1, ke atasnya juga dia nambah 1. Kita lihat berapa?
Kita lihat angkanya berapa? Wah, betul kalian. Ada 25. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita hitung dari ulang ya. Yang pertama, tadi angkanya berapa? 1. Yang kedua, polanya berapa? 4. Yang ketiga, itu ada berapa? Ada 9. Yang selanjutnya 16. Dia hanya kelipatan saja ya. Ini kelipatan 1, ini kelipatan 2, ini kelipatannya 3, 3 pangkat 3. Ini pola yang keempat berarti 4 pangkat 2. Salah. Ini 3 pangkat 2, ini 4 pangkat 2, yang ini 5 pangkat 2. Itu namanya pola persegi. Beda ya sama persegi panjang ya. Dia punya panjang dan punya lebar. Oke, selanjutnya. Wah, ini pola bilangan Fibonacci. Nah, ini yang menarik nih di Fibonacci. Nah, kalau yang A, kita lihat. Di sini mulainya dari angka 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Maksudnya gimana ya? Maksudnya itu di sini kalau bilangan Fibonacci itu kalau dia mulainya dari angka 0 terus dia tambah ke 1. Jadi dia 1. Lalu 0 ditambah sama 1 menjadi angka 1. Ini ditambah ya. Ini ditambah. Selanjutnya 1 ditambah 1 menjadi 2. Terus 1 ditambah 2 jadi 3. Terus dan selanjutnya. Nah, yang B juga gitu. Dia mulainya dari angka 1. 1. Terus bilangan selanjutnya, pola bilangan selanjutnya yaitu 1. Pola selanjutnya lagi jadi 1 ditambah 1 menjadi 2 dia. Selanjutnya lagi dia 1 ditambah sama 2. Berarti hasilnya adalah 3. Oke, kita mulai yang C-nya. Yang C. Yang C-nya gimana sih? Nah, min 2. Berarti kalau min 2, selanjutnya angkanya berapa? Coba kita lihat. Oke, menjadi angka 3. Selanjutnya, angka 1. Selanjutnya lagi 4. Kalian bisa hitung sendiri pola bilangannya jadinya berapa. Oke, kalian bisa hitung sendiri ya. Selanjutnya, ada namanya pola bilangan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini sangat menarik ya. Kenapa dia bisa seperti ini? Kenapa? Ada yang tahu? Oke, kita coba. Dia segitiga Pascal itu mulainya dari angka 1 atasnya. Kita ganti warnanya ya. Kita dimulainya dari angka 1. Nih, mulainya dari angka 1. Nah, kenapa di sini tulisnya di setiap sisinya pinggirnya harus dia di angka 1. Nih, pinggir-pinggirnya nih angka 1. Nah, kenapa ini bisa disebutnya 2? Ada yang tahu? Nah, ini bisa disebutnya 2 karena dia hasil jumlah si 1 dengan 1 ini ditambah. 1 dengan 1 ini ditambah. Jadi 1 dia karena nggak ada penjumlahannya, nah maka dia di sini sampingnya 1. Ditambah 0, jadi dia sampingnya adalah 1. Nah, di sini satunya lagi. Dia harus ke 1. Sampingnya ini 1.
Nah, ini 2. 2 itu, si 2-nya ini adalah dari yang atas. Dari 1 tambah 1. Lalu selanjutnya, bawahnya itu dia ke sini, jadi 1. Nah, bawahnya, kenapa dia 3? Tentunya dia mulainya dari angka 1 ditambah dengan 2. Nah, dari 1 tambah 2 menghasilkan angka 3. Nah, yang ini kenapa dia angka 3? Dia juga sama. Dari 2 ditambah 1 menghasilkan angka 3. Gitu. Yang selanjutnya, satu lagi, di belakangnya juga 1. Seperti itu bilangan yang Fibonacci-nya. Segitiga Pascal, mohon maaf ya. Segitiga Pascalnya. Jadi Ibu ulangi ya. Dia 1 dimulainya. Terus setiap sisinya dia membentuk angka 1. Nah, yang di tengah-tengahnya adalah hasil dari pinggir dengan pinggirnya ini sama ini dia menghasilkan ini. 1 tambah 1 dia menghasilkan 2. Lalu si 1 tambah 2 dia menghasilkan angka 3. Nah, angka 2 ditambah 1 dia juga menghasilkan angka 3. Nah, yang 1 ditambah 3 dia juga menghasilkan angka 4. Nah, yang ini 3 ditambah 3 dia menghasilkan angka 6. 3 ditambah 1 dia menghasilkan angka 4. Selanjutnya 1 sama 4 dia menghasilkan angka 5. 4 ditambah 6 dia menghasilkan angka 10. 6 ditambah 4 dia menghasilkan angka 10 juga, dan selanjutnya. Terus kita masuk ke barisan bilangannya. Contohnya, nah ini kira-kira dapatnya dari mana? Di sini ada pola bilangan 3, 7, 11, 15, 19, 23. Nah, kalian tahu nggak ini dari mana? Kita dimulai dari angka 3, 7. Nah, ini kira-kira pola bilangannya berapa? Pola bilangannya berapa di sini? Di sini angkanya 3 sama 7. Coba. 3 sama 7. Dia polanya berapa di sini? Polanya adalah 4. Dia naiknya polanya 4. Nah, terus 7 dia jadi ke 11. Berarti jadinya berapa? 7 ditambah 4. Polanya 4 juga, jadi 11. Dari 11 ke 15, polanya juga berapa? Di sini 4. Nah, jadi selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya. Jadi yang 2, 3 ini, kalian bisa terusin kan? Di sini berapa? Kalian bisa terusin kan? Di sini berapa? Oke, pinter ya. Lalu, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, siapa yang bisa? Bisa semua dong. Oke. Kalian bisa semua dong. Di sini 4 sama 7. 4 sama 7, kira-kira bedanya berapa ya? Pola bilangannya berapa ya? Nah, di sini pola bilangannya adalah 3. Terus 7 menjadi ke 10. Dia juga mulainya dari 3. Dari 10 ke 13, dia juga mulainya dari bedanya adalah 3.
Dan pola selanjutnya kalian bisa selesaikan sendiri. Oke, cukup sekian yang materi yang Ibu sampaikan. Nanti kalian untuk tugasnya, Ibu akan men-share juga di Google Classroom, jadi stay di Google Classroom-nya apa saja tugasnya. Dan untuk materi yang sekarang, kalian harus catat di buku catatan kalian. Jangan lupa pakai pulpen berwarna supaya kalian bisa memahaminya dan menyerapnya dengan lebih mudah kalau misalnya dia pakai pulpennya berwarna. Oke, dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau Ibu terlalu cepat untuk menjelaskannya. Silahkan kalian komen di kolom komentar yang akan di-share. Di kolom komentarnya apa saja kekurangannya supaya Ibu dapat membetulkannya di video selanjutnya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.